Hai Sobat Lentera, kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kali ini kita akan membahas terkait warga difabel Surabaya banyak yang bisa diberdayakan, namun biasanya mereka menghasilkan berbagai produk karya tangan. Sayangnya tidak semua produk mereka dipasarkan dengan baik. Lantas seperti apa DPRD Surabaya ini melihat ini? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama Bapak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, dan tentunya saat ini beliau sudah ada bersama kami. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah baik, Mbak Kety. Iya Pak Tony, kalau kita lihat sekarang ini, apa sih sebenarnya ini banyak sekali masyarakat Kota Surabaya juga yang mereka yang difabel ini harusnya diberdayakan. Nah, DPRD kemarin mengusulkan, khususnya Pak Tony ini mengusulkan untuk bagaimana Pasar Tunjungan ini menjadi sentra produk difabel. Nah, inisiasi dari mana nih Pak? Apa yang menginisiasi akhirnya jenengan ini mengusulkan Pasar Tunjungan jadi sentra produk difabel? Ya, kompleks ya, kita memutuskan sesuatu, mengusulkan sesuatu itu kan berdasarkan analisis yang secara komprehensif. Yang pertama, jumlah difabel Surabaya tidak bisa kita pandang sedikit, banyak itu. Kemudian yang kedua, ada yang mereka itu tersebar dengan mandiri, ada yang oleh yayasan-yayasan, ada yang kemudian oleh pemerintah kota. Kemudian dari yang dilakukan oleh semua tadi itu pasti mereka kan ada kecenderungan di warga atau keluarganya sendiri itu, yang penting dia adalah senang, dia punya kemampuan, setelah itu selesai. Nah kemudian kan ini kan menjadi keprihatinan kita, bagaimana mereka itu menjadi lebih mandiri, karena kemarin awalnya tersentuh dari salah satu dari ada karyawan di sini, Pak, kami itu punya keluarga anak satu difabel, kami sudah pensiun, kami ingin membantu dia dan kami tetap bekerja untuk kehidupannya dia. Yang saya pikirkan kalau kami masih ada nggak apa-apa sebagai orang tua. Kalau nggak ada bagaimana? Itu menjadikan satu PR bagi saya, renungan, dan ini salah satu daripada keluhan dari satu keluarga ya. Tetapi kan bisa jadi semuanya kan berpikir begitu. Nah untuk itu kan akhirnya kita coba untuk melakukan sebuah kegiatan dengan teman-teman, dan kemudian akhirnya ada Yayasan Asadina itu yang mencoba untuk memberikan pelatihan kepada potensi-potensi difabel yang memungkinkan untuk dilatih menjahit. Kalau dilatih menjahit kan biasanya tunarungu, kemudian tunawicara, itu masih bisa. Kemudian adalah dengan melihat kebiasaan-kebiasaan aja dia bisa melakukan itu. Dan ternyata hasilnya pun bagus. Bahkan kemarin itu sempat dibawa ke go internasional ya, sampai ke Abu Dhabi, ke Perancis, dibawa produknya oleh Bu Yayu, kalau boleh saya sebut begitu, yang dulu asisten satu, yang kebetulan beliau adalah bisa berkesempatan untuk membawa produk-produk itu, dan hasilnya pun luar biasa, sehingga besar, dan kemudian itu menjadi satu hal yang membanggakan bagi kelompok itu. Nah, dari kelompok ini kan kalau toh ini ya apa yang dilakukan oleh Bu Yayu ini bisa diduplikasi di sini, maka ini akan menjadi sebuah prototipe bagi kita. Dan Surabaya pun juga akan menjadi lebih terasa sebagai kota yang ramah difabel, kemudian menuju difabel berdaya di Surabaya. Nah terus kemudian di sisi lain juga pertimbangan lain, saya melihat pada suatu saat di Tunjungan gitu, ada yang datang menawarkan, Pak beli tas, beli tas. Ya. Saya melihatnya sepintas begitu, oh kok gambarnya kok begini gitu kan, seolah-olah kok itu. Di jalan yang lain pun juga begitu, Pak, ini tas ya, ini dari mana? Hampir ada kemiripan begitu, produk difabel. Ada dorongan untuk langsung beli begitu kan. Nah, rasa itu yang kemudian saya mencoba untuk menjadikan ini sebagai polisi kota gitu. Kalau tadi kan sempat Pak Tony sendiri mengatakan bahwa menjelaskan
Untuk tunarungu, tunawicara itu mereka sudah bisa sendiri ya Pak. Bagaimana dengan yang cacat fisik Pak? Ya, nah yang untuk cacat fisik saya pikir begini, nanti kan ada pendataan, lalu kemudian siapa ada di mana, dia punya satu kekurangan apa, tapi punya kelebihan apa dan kemudian mampu melakukan apa, itu. Jadi pendataan itu jadi hal yang penting. Memang ada yang bisa kita berdayakan, ada yang memang total perlindungan, gitu kan. Kalau yang bisa kita berdayakan maka kita pilih. Kalau kemudian mereka kekurangannya itu pada bicaranya, maka kan yang lainnya kan fungsi baik. Maka itu bisa kita edukasi untuk melakukan hal-hal yang kaitan dengan masalah rutinitas yang bisa dilihat dan lalu mereka bisa lakukan itu. Kemudian tidak bisa untuk yang kemudian lalu secara tangan mama ya atau kaki gitu. Kalau mama kaki maka kita bisa bikinkan alat bantu supaya mereka itu bisa menumbuk apa dengan kakinya kan gitu kan. Kalau menumbuk itu kan bisa dilakukan mungkin dengan kue-kue makanan yang itu sehingga itu adalah mereka menjadi bagian saja tidak 100% tidak apa-apa. Tapi kalau syukur-syukur 100% dia bisa lakukan dari kelompok itu juga akan makin luar biasa. Tetapi kan tahapan kita sekarang memberikan ruang mereka merasa termotivasi, kemudian pemerintah hadir di dalam kehidupan mereka dan memfasilitasi supaya kelompok ini tidak merasa menjadi warga kota yang nomor 2, nomor 3 gitu. Semuanya punya kesempatan sama. Tapi kemarin pada saat pemerintah kota membuka rumah mandiri yang di Sumolowaru itu, kami dari lembaga dewan pun apresiasi dengan political will pemerintah kota sudah masuk kepada masyarakat difabel. Bahkan adalah instruksional kaitan dengan masalah sarana-sarana utilitas kota kaitan dengan trotoar dan sebagainya disiapkan untuk mereka yang pakai kursi roda. Di mal pun juga sudah diwajibkan untuk itu. Nah, sehingga kan ini tinggal merangkai saja. Kalau kemudian sarana-sarana ini sudah ada, maka sekarang kita berpikir bagaimana mereka bisa berkreativitas, berproduktivitas, dan kemudian bisa mandiri, bisa lebih berdaya, bahkan menjadi edukasi bagi masyarakat-masyarakat yang lain. Tidak terbatas itu yang difabel, tapi juga non-difabel pun bisa diajari mereka. Seperti kemarin kan kita melihat ada yang Gakin, program Gakin yang dibuat oleh pemerintah kota mengumpulkan masyarakat miskin supaya bisa berdaya, bisa mandiri, lalu diajari untuk jahit-menjahit dan yang ngajari ternyata adalah kaum difabel. Artinya langkah yang diambil pemerintah kota ini sebenarnya sudah tepat begitu ya untuk kaum difabel? Saya melihatnya... Jangan dijawab dulu Pak, ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahad Thoni, dan kita masih membahas bagaimana pemerintah kota seharusnya ini memberdayakan kaum difabel yang ada di Kota Surabaya. Baik, Pak Thoni, kalau tadi sempat ditanyakan bahwa sebenarnya langkah yang sudah diambil dari pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas juga untuk supaya memberdayakan para difabel yang ada di Kota Surabaya, ini apakah sudah tepat atau justru masih belum, sangat jauh sekali? Begitu? Ya, sudah ada tanda-tanda baik ini. Jadi kemarin dengan kebijakan membuat rumah prestasi oleh wali kota ini kan kami melihat itu kan kali pertama dilakukan oleh pemerintah kota. Artinya sudah ada bibit itu bagus. Dan sekarang tinggal bagaimana itu tidak sekedar hanya rumah, tetapi ada program yang memang sudah mulai terukur, spesifik, dan terarah. Saya katakan terukur itu satu rumah itu dilakukan oleh siapa dan kemudian segmennya membidik berapa person yang kemudian harus, kalau memang dia difungsikan untuk pelatihan. Kemudian dari pelatihan itu targetnya person-person tadi itu bisa melakukan apa dalam jumlah berapa. Terus kemudian kalau itu sudah dilakukan lalu kemudian dari jumlah berapa itu dengan kualitas seperti apa. Dan kemudian kira-kira sudah mulai dibaca segmen mana yang kira-kira membutuhkan produknya, kan gitu. Nah, akhirnya kan ini hulu hilirnya kena. Jadi kita tidak berharap rumah prestasi hanya sekedar rumah untuk menampung, bukan penampungan, tetapi memiliki sebuah roh, satu memberdayakan, yang kedua sebagai tempat motivasi, kemudian membuka mata semua pihak. Tidak sekedar keluarga difabel, tetapi keluarga di luar difabel. Bahwa mereka adalah menjadi bagian dari kita, bisa dibangun sebuah sinergitas, kemudian menjadi inner circle daripada kehidupan kita, sehingga nanti menjadi lebih lengkap. Surabaya tidak sekedar berprestasi karena adalah orang-orang yang non-difabel, tetapi difabel ikut menjadi bagian daripada prestasi Surabaya ini. Oke, keren ya, difabel ikut serta ya Pak ya, berperan untuk prestasi Kota Surabaya begitu. Kalau kita lihat lagi bahwa sebenarnya Pak Thoni ini juga menginisiasi bahwa kalau bisa pasar Tunjungan ini bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan bagi produsen dan pedagang difabel. Nah, Anda melihatnya kenapa kok harus memilih pasar Tunjungan? Kenapa tidak pasar-pasar yang lainnya nih Pak? Nyambung bahwa pasar Tunjungan itu kreativitas daripada pemerintah kota untuk menghidupkan dan sukses. Dan itu menjadi jujukan banyak pihak, terutama milenial gitu. Di sana juga ada pasar Tunjungan yang konon waktu itu kita lihat sudah lama kok pasar itu kan mati gitu. Yang PT Pasar kemarin sudah kami ajak koordinasi, beliaunya support dan respon baik terhadap gagasan ini. Dan kemarin di lapangan pun juga begitu. Kami tadi seperti tadi saya sampaikan Mbak Kety, ada orang menawarkan tas gitu kan. Yang kemudian pertama saya ditawari tidak begitu care. Kedua begitu ditawari lagi saya mencoba untuk bertanya ini apa. Mereka menjelaskan ini produk difabel dan ada daya tarik langsung membeli. Dan saya kembali lagi pada yang nawar yang pertama, saya beli juga dan saya berikan pada teman dan senang. Yang saya rasakan pasti dirasakan oleh pihak lain. Nah untuk itu yang ingin kami lipat gandakan supaya jadi energi kota ini. Jadi artinya memang pasar Tunjungan ini memang cocok begitu ya Cocok. Pak ya? Artinya dari sisi semangat dari direkturnya oke. Kemudian Pak Wali Kota meramaikan pasar Jalan Tunjungan itu juga kena. Pastikan Pak Wali tidak sekedar hanya mengkhususkan. Tunjungan hanya untuk yang non-difabel, tetapi juga untuk difabel juga oke di situ. Nah, kemudian kalau itu dilengkapi di situ kan akan menjadi kawasan Tunjungan itu kawasan toleransi. Non-difabel dan difabel. Kita tidak lagi melihat oh mereka adalah yang kurus, yang ini, yang gemuk, yang tinggi, yang besar, tapi yang berkebutuhan khusus pun ada tempat di situ. Sehingga makin lengkap. Jadi yang disebut dengan toleransi tidak sekedar hanya paham yang ada di dalam kepala dan hati,
tetapi juga kita melihat kepada sosok perwujudan kita. Artinya tindakan kita pun juga menunjukkan bahwa kita toleransi begitu ya, Ya, Pak ya. dan kota ini nantinya kalau itu bisa dilakukan dengan bagus, maka dari Tunjungan itu akan memberikan rasa bahwa Surabaya kota yang dibangun dengan hati. Jadi ini ada kecerdasan hati di Surabaya, ada kecerdasan pikiran, ada kecerdasan perbuatan, ada kecerdasan-kecerdasan yang lain yang itu diperlukan untuk mengedukasi kota. Bahkan nanti kalau sukses, harapan kita akan menjadi prototipe bagi daerah-daerah lain yang mungkin punya atensi yang sama dengan Surabaya. Contoh buat kota-kota lain begitu ya Pak ya, nggak hanya Surabaya aja. Siapa tahu nanti seluruh Indonesia bahkan seperti itu ya Pak ya. Dan bisa jadi juga produk dari di para difabel ini bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan begitu Pak Tony. Ya. Dan kemudian apa sih sebenarnya yang diharapkan transformasi dari Pasar Tunjungan menjadi sentra produk difabel, baik bagi difabel itu sendiri maupun bagi masyarakat Surabaya secara umum, selain yang tadi dijelaskan oleh Pak Tony? Ya. Kalau yang transformasi bukan transformasi, tetapi memberi warna begitu. Kalau kemudian nanti itu bertransformasi, nanti seolah-olah kok dominan difabel, tetapi ada memberikan ruang pada difabel di situ berupa mungkin gerai difabel Tunjungan, sehingga nanti itu ada rasa hadir di kafenya, hadir di pertunjukannya apa yang lain, tetapi juga sempatkanlah hadir di mana difabel Tunjungan supaya apa? Bahwa semua itu ada ada rasa yang berbeda begitu. Jadi difabel menjadi pelengkap karena difabel itu ada, maka pihak lain boleh dong merasakan seperti apa cita rasa daripada produk difabel itu dalam spirit hidup mereka ketika mereka menggunakan. Untuk segmen Mbak, kita bisa melihat bahwa di beberapa kampus kemarin itu sempat kita diskusi di salah satu PTN gitu, kami Pak sampaikan kepada kalangan-kalangan dosen dan dosen-dosen menjadikan produk difabel ini sebagai tempat laptop, mereka bangga. Gitu. Dan mereka bangga. Jadi bangga menggunakan produk dan difabel. Mungkin secara dalam tanda kutip produk ada yang melihat, ini kurang sempurna, kok gambarnya begini. Tetapi adalah membawa itu memiliki satu nilai yang berbeda. Gitu. Jadi kekurangannya itu menjadi kekuatannya. Jadi kekurangan menjadi kekuatan dari para difabel. Betul. Nah, Anda melihatnya bagaimana sih DPRD, khususnya Pak Tony sendiri ini melibatkan masyarakat difabel dalam proses pengembangan Pasar Tunjungan sebagai sentra produk difabel, Pak Tony? Untuk itu, karena kan di sana itu sudah terbentuk macam-macam. Jadi ada masyarakat yang datang ke sana ingin ke kafe dan kemana gitu kan. Jadi kan kita maunya difabel tidak sekedar hanya untuk produk-produknya begitu, tetapi ada ruang-ruang memberi apresiasi mereka. Bisa jadi di sana nanti ada kayak fashion show, umpama gitu kan, yang dihadiri oleh mereka. Dan kemudian bisa saja mereka menggunakan memperagakan produk-produk yang non-difabel, boleh saja. Tetapi kan kita melihat kemampuan mereka dan kemudian lenggak-lenggoknya mereka, kemudian bisa juga musik juga begitu. Jadi artinya mereka ada penempatan yang sama begitu ya Pak? Ya di tempat itu kan nanti kan lengkap gitu kan. Saya membayangkan ada lengkap. Jadi kalau tahu itu tidak di tempat itu kan mestinya juga ada ruang nanti yang bisa disiapkan. Kemudian malam minggu atau hari-hari tertentu yang kemudian fasilitas yang sama kepada para kaum difabel gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya sekedar hanya untuk orang yang biasa aja, tapi kaum difabel pun juga bisa merasakannya. Betul. Kita akan lanjutkan kembali Pak Tony. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Oke.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Bapak Ahad Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Tony, kalau tadi memang dijelaskan ya bahwa memang harusnya wajibnya itu fasilitas yang sama ketika nanti Pasar Tunjungan ini dibuka untuk para difabel. Ini juga para difabel ini juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan mereka atau manusia yang masyarakat yang pada umumnya begitu. Nah, itu untuk mewujudkan seperti itu, apakah memang harus ada regulasi khusus supaya mereka juga tidak tersingkirkan atau tidak merasa bahwa mereka tidak menyalahi aturan nanti ketika mereka mendapat fasilitas, dan apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya agar ini juga terrealisasi dengan baik begitu, Pak? Kalau yang untuk difabel, saya rasa kita tidak perlu menunggu, bisa lakukan tanpa ada kita harus membuat perdanya. Ini kan menyangkut pada political will, kebijakan pemerintah. Kemudian untuk yang non difabel ya kita samakan aja kepada mereka. Kalau mereka bisa, kenapa harus difabel tidak bisa? Kan gitu kan? Itu aja sudah ada penyetaraan kita. Kemudian lebih lagi kalau kaitan dengan masalah penjadwalan kan itu bisa kita policy kita aja. Kemudian adalah pada hari ini ada satu malam gala apa begitu ya, yang difabel begitu. Itu akan ada satu hentakan kepada kota ini, sehingga kita juga mengajarkan dan juga sambil mengukur sejauh ini kan ada sih di kota ini ada, kita kemudian menggenjot bagaimana IQ kota ini menjadi tinggi, kemudian kita menggenjot, kemudian spiritualnya juga emosionalnya bagus, tapi spiritual quotient-nya kota ini juga harus kita sentuh, sehingga nanti itu lengkap apa yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan pemerintah selama ini, apakah sudah betul kita menjadi kota yang seutuhnya menghargai sesama. Ini yang perlu kita angkat dan perlu kita gaungkan, sehingga ketika itu ada sebuah pertunjukan fashion untuk yang non difabel, maka berikanlah kesempatan. Walaupun toh 1 bulan 1 kali, mungkin yang non difabel 1 bulan 30 kali. Ini 1 kali aja dulu. Kalau kemudian nanti itu ada satu ini kan akhirnya kan rasanya kan berbeda gitu kan. Artinya kan melihat potensi para difabel ini ya, Pak, selain misalnya fashion ataupun mereka yang bisa menarikkan tradisional, itu bisa juga menunjukkan potensi-potensi para difabel ini begitu. Khususnya yang misal nih Pak, yang cacat fisik begitu ya Pak? Ya, cacat fisik. Nah, ini kan kalau itu sampai nanti muncul, maka kan jadi spirit. Terutama bagi yang non-difabel. Banyak non-difabel yang tidak memiliki spirit untuk menjadi lebih baik, dan kemudian mereka terjebak di dalam spirit yang aras-arasan gitu, tidak mau move on untuk menjadi lebih baik. Nah, ini kan ketika difabel berdaya, maka akan ada sentuhan kepada mereka, loh yang difabel aja begitu luar biasa, kenapa saya tidak mengikutinya? Harapan kita kan motivasi itu kita bangkitkan tidak hanya dari sisi yang kuat, tetapi dari yang lemah ini bisa memotivasi yang lain menjadi lebih baik, dan itu menjadi power yang lebih kuat juga. Oke, baik. Kemudian kalau DPRD sendiri bekerja sama dengan pemerintah daerah selain Pemkot, organisasi difabel dan sektor swasta dalam upaya mewujudkan Pasar Tunjungan ini sebagai sentra produk difabel ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya, karena kan ini sebuah gerakan yang akan kita munculkan, kita inisiasi, saya inisiasi, ini kan satu hal yang baru. Dan kami secara logika, saya yakin ini bisa dilakukan. Cuman kan kita kan memiliki potensi-potensi banyak. Kita melibatkan pentahelix. Dari pemerintah ada, kemudian perguruan tinggi ada, sektor privat ada, kemudian masyarakat NGO, dan kemudian nanti dari itu kita ramu, dan sehingga nanti itu untuk menangani difabel itu memang di Surabaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau NGO saja, tetapi semua bersama-sama. Dengan begitu nanti itu program akan makin supported semuanya pihak. Nah, dari sisi konsep pun juga nanti perguruan tinggi dan perguruan dari para pemikir yang lain kita berikan porsi untuk mencari ide gagasan supaya kita tidak miskin ide seolah-olah dalam mereka kita tampung selesai. Selama ini kan gitu kan. Tetapi kan kemudian ada hal-hal lain. Sehingga untuk memasarkan pun juga produknya pun nanti kan ada beberapa
teknik-teknik lain yang bisa diinisiasi supaya nanti nampak lebih up to date terus sehingga tidak membosankan dan orang melihat keberadaan dan kehadiran difabel itu menjadi bagian yang menyenangkan. Oke. Gitu. Adakah usulan dari DPRD sendiri untuk pengembangan fasilitas aksesibilitas dan peningkatan infrastruktur di Pasar Tunjungan untuk mendukung partisipasi difabel dalam aktivitas jual belinya ke pemerintah Kota Surabaya? Nanti akan ada usulan seperti itu nggak, Pak? Ya. Mulai dari konsep, desainnya, segala macam yang meringankan para difabel ini. Ya. Pasti. Jadi kemarin kan kita sudah koordinasi. Ada dinas sosial sudah kita ajak bicara, appreciate terhadap gagasan ini dan beliau langsung, ayo Pak, kalau memang adalah itu menjadi gagasan baik ini, ayo kita segera diskusi. Nah ini kan reaksi yang kami tangkap itu juga termasuk dari PD Pasar juga. Direktur PD Pasar menyampaikan hal yang sama. Artinya ada energi kemauan baik dari para pihak. Dari pemangku kebijakan ini supaya nanti tinggal kita sinergikan dan itu menjadi satu tugas kita bersama. Lah, saya rasa untuk wali kota dengan waktu kita melihat statement-statement yang muncul pada saat peresmian rumah prestasi itu juga bisa kita jadikan sebagai satu ukuran. Bahwa dipastikan pemikiran ini akan ditangkap baik oleh pemerintah kota dan jajarannya dan akan menjadi program yang real bisa dilaksanakan. Kalau itu adalah nggak real, maka dipastikan nanti itu akan dikatakan masyarakat, dinilai masyarakat bahwa pemerintah kota tidak care dengan urusan difabel. Sehingga artinya melihat manusia itu hanya dibedakan dengan statusnya difabel dan non-difabel. Tetapi kan dengan ini hadir, nanti kita akan menjadi kota yang makin sempurna. Oke. Yang terakhir Pak, untuk respon dari difabel sendiri seperti apa sih melihat usulan dari Pak Tony ini dan pesan kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga masyarakat Kota Surabaya ketika program ini berjalan. Nah, apa yang harus mereka lakukan supaya tidak ada ketimpangan ya Pak ya dalam terhadap respon gagasan ini? Saya kemarin itu kebanjiran kontak dari pihak-pihak yang atensi pada persoalan difabel. Baik juga dari masyarakat yang non-difabel maupun yang difabelnya sendiri. Ada juga yang mereka datang ke sini, Pak kalau itu betul ada pemberdayaan, minta dong untuk sektor pariwisata dibuka. Supaya saya bisa jadi guide di dalam wisata kota. Dan kemudian dari masyarakat yang lain, bagus Pak, saya kan bisa melukis tas, nanti itu saya bisa titip di situ di tempat gerai yang dibuka. Ini kan respon positifnya, terus kemudian lagi kalau kemudian nanti kita mulai memikirkan terus gimana nanti supaya ini bisa terwadai, nampaknya kita perlu melakukan pendataan secara lebih rigid, siapa ada di mana bisa melakukan apa. Ini supaya nanti itu kita bisa mulai membagi atau mengelompokkan mereka dalam satu tempat untuk melakukan sesuatu dan dari sesuatu itu lalu kita gabungkan dengan yang lain supaya menjadi sebuah produk yang pantas masuk di dalam pasar dan mendapatkan apresiasi di pasar untuk segmen-segmen tertentu. Oke, baik. Pesan kepada pemerintah Kota Surabaya, Pak, supaya ini berjalan dengan saya pikir ini program yang urgent, tidak sekedar kita sudah berhasil membangun kota sebagai layak anak. Kemarin kita juga melihat wali kota atensi pada persoalan stunting. Tetapi sekarang juga kita barengi program ini dengan menjadikan Surabaya sebagai kota difabel berdaya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kami. Demikian Suara Rakyat pada hari ini. Saya Catherine Allison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.